Barudin sempat pulang ke rumah di jam 2 dini hari. Tapi bapaknya langsung mengusirnya. "Kalau kamu masih ingin hidup, cepat pergi dari sini. Polisi mengintai rumah ini." Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo para pendengar podcast Kopi Hitam. Selesai lebaran ini kita kan udah maaf-maafan ya. Pastinya dosa kita berkurang banyak dong. Gimana kalau sekarang kita pasti kalian pikir saya bakal ajak kalian bikin dosa kan? Enggak lah. Saya cuma mau menceritakan dosa orang lain. Tapi atas seizin orangnya. Jadi kayak gibahin orang tapi di rumahnya sendiri. Asik kan? Cerita ini saya dapatkan langsung dari narasumber. Tentu saja nama tokohnya disamarkan. Oke, sebelum kalian mengantuk, saya akan mulai ceritanya. Sebuah kisah perjalanan hidup yang berjudul Insyaf. Di sebuah kota kecil di Pulau Sumatera, ada seorang laki-laki parubaya berjalan menuju pelabuhan tempat dia mencari nafkah dengan menjadi kuli angkut. Panggil saja dia Pak Harun. Saat melewati jembatan kecil yang kiri kanannya semak-semak, Pak Harun mendengar tangisan bayi. Matanya menoleh mencari sumber suara. Dilihatnya ada sebuah kardus makanan ringan di sebelah kiri jembatan. Teronggok di atas semak belukar di atas rawa. Dia kaget dan berusaha melongo untuk mencari tahu isi kardus tersebut. Karena kardus tersebut agak jauh dari sisi jembatan. Akhirnya dia turun ke rawa mendekati kardus tersebut. Dan betapa kagetnya lelaki itu saat tahu bahwa ternyata isi kardus tersebut adalah seorang bayi yang masih merah dan hanya terbungkus kain panjang. Darah masih terlihat di sekitar pusarnya dan melekat di kain panjang tersebut. Segera lelaki itu membawa kardus tersebut naik ke atas jembatan. Sampai di sini dia ragu. Mau dia apakan bayi tersebut? Dia menengok ke sekelilingnya. Sepi. Dengan ragu-ragu, dia gendong bayi tersebut. Dia pikir bayi tersebut akan dia serahkan kepada siapapun yang ia temui di jalan. Tapi sayangnya di jalan Pak Harun cuma bertemu dengan beberapa rombongan anak sekolah dan seorang tetangganya yang hamil tua, yang suaminya tidak pernah pulang karena asyik berjudi. Dengan perasaan bingung, dibawanya bayi tersebut pulang. Begitu sampai di rumahnya yang kecil, Bu Siti istrinya menyambutnya dengan banyak pertanyaan. "Anak siapa itu, Pak? Mana ibunya?" Pak Harun kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan istrinya. "Sudahlah Bu, beliin susu aja dulu. Aku mau balik ke pelabuhan. Nanti sore kita serahkan bayi ini ke Pak RT, jawab Pak Harun. Bu Siti segera mengambil alih bayi yang ada di gendongan Pak Harun. Tak berapa lama, 4 orang anak kecil yang berumur 8, 6, 4, dan 2 tahun keluar dari rumah. Mereka segera mengerumuni bayi tersebut. "Wah, kita punya adik lagi," kata si sulung. Sorenya pasangan itu membawa bayi tersebut ke rumah Pak RT. Tapi bukannya menerima bayi itu, Pak RT malah menyalah-nyalahkan mereka. "Kenapa nggak diserahin ke kantor polisi tadi? Kalian bisa dituntut atas tuduhan penculikan bayi." Mendengar itu, Pak Harun ketakutan lalu menjawab, "Ya udah, Bapak serahin bayi ini ke kantor polisi." "Telat Pak, harusnya tadi waktu baru ditemuin. Kalau sekarang saya nggak berani." Pak RT lepas tangan. Akhirnya dengan berat hati, Pak Harun dan istrinya kembali membawa bayi tersebut pulang.
Lalu mereka merawatnya dengan harapan ada seseorang yang mau mengambil bayi tersebut. Karena mereka sadar, jangankan untuk mengambil anak orang, anak mereka sendiri saja kurang gizi. Sehari, 2 hari, seminggu, gak ada seorang pun yang datang untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Akhirnya dengan terpaksa, bayi itu mereka urus sendiri. Dan bayi tersebut diberi nama Bahrudin. Bahrudin tumbuh dengan segala kekurangan. Sesekali para tetangga yang berkecukupan mengiriminya susu bayi. Dia tumbuh menjadi anak yang pendiam. Seiring berjalannya waktu, Bahrudin mulai tahu bahwa dia bukan anak kandung Pak Harun dan Bu Siti. Sebagai anak-anak, dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Secara tidak sadar, kejiwaannya memberontak dan Bahrudin tumbuh sebagai anak yang nakal. Seringkali Pak Harun dipanggil ke sekolah karena kenakalannya. Dari mulai berkelahi, merampas uang temannya, sampai mencuri tas milik gurunya. Pak Harun tidak bisa berbuat apa-apa atas kenakalan Bahrudin. Tapi Bu Siti seringkali memarahinya dan memojokkannya dengan kata-kata yang menusuk. Kalau tahu mau jadi kayak gini, nyesel aku mengut kamu dari comberan. Bahrudin seringkali menangis diam-diam di pinggir laut jika habis dimarahi oleh ibunya. Saat usianya 10 tahun, Bahrudin berhenti sekolah. Dia tidak mau lagi berangkat ke sekolah karena teman-temannya sering membulinya dengan kata-kata anak pungut. Setelah drop out dari sekolah, Bahrudin banyak bergaul dengan anak yang tidak sekolah di pelabuhan tempat bapaknya mencari nafkah. Dia mulai belajar mencari uang sendiri dengan menyemir sepatu. Lama-kelamaan, pergaulannya semakin luas. Dia banyak bergaul dengan orang dewasa. Pergaulan itu membuatnya semakin nakal. Dia mulai bekerja sebagai kurir pengantar narkoba. Di umur 13 tahun, Bahrudin menjadi pengedar narkoba. Sejak jadi pengedar, dia tidak lagi pulang ke rumah. Selain pengedar, dia juga menjadi calo WTS dan mengenal perjudian. Bapaknya juga tahu dengan apa yang Bahrudin lakukan. Tapi bagi Pak Harun, sejak Bahrudin tidak lagi tinggal di rumah, dia sudah tidak punya hak dan kewajiban mengurusnya. Karena hidup yang keras, Bahrudin menjadi lebih cepat dewasa dibandingkan anak seumurannya. Di usia 14, dia sudah mengenal bermain perempuan. Di usia 15 tahun, Bahrudin menjadi buronan karena ikut dalam kelompok pencurian di rumah seorang pedagang paling kaya di kota kecil itu. Bahrudin sempat pulang ke rumah di jam 2 dini hari. Tapi bapaknya langsung mengusirnya. Kalau kamu masih ingin hidup, cepat pergi dari sini. Polisi mengintai rumah ini. Bahrudin kembali kabur dengan menumpang truk sayur menuju luar kota. Begitu keluar, dia terus mencari tumpangan kemana saja dan akhirnya sampai di kota Panjang, Lampung. Di Lampung, dia tidak kesulitan beradaptasi karena lingkungannya tidak jauh berbeda dengan lingkungan di kota asalnya. Di sana, dia memulai hidup baru dan mengganti namanya menjadi Amir. Amir mulai menjalin pergaulan dengan para pelaku kriminal. Karena sudah cukup punya pengalaman, di sana dia masuk dalam komplotan begal yang cukup disegani di kalangan para pelaku kriminal. Sudah nggak terhitung berapa kali dia ikut aksi pembegalan. Di usia 18 tahun, Amir sudah memiliki kelompok sendiri dan dialah pemimpinnya. Setelah rezim berganti, angka kriminalitas meningkat. Setelah itu, terjadi pemberantasan pelaku kriminal di mana-mana. Aparat mulai serius menangkapi pelaku kriminal. Banyak teman-teman Amir yang akhirnya masuk bui dan banyak juga yang keluar dalam kondisi pincang karena tempurung kakinya dihancurkan. Pergerakan kelompok Amir juga mulai terbatas. Beberapa kali temannya dihakimi massa sampai tewas. Sementara para aparat hanya menjadi penonton
melihat pembalasan dendam masyarakat terhadap pelaku kriminal. Untuk membersihkan jejak, Amir pindah ke daerah pedalaman di Lampung Timur. Dia mengganti namanya menjadi Doni, nama yang sangat umum dan sulit diingat orang. Dia berusaha membaur dengan masyarakat sekitar, ikut perkumpulan para pemuda, dan sering aktif dalam kegiatan desa. Dia juga berusaha mendekati tetua kampung yang paling disegani di wilayah situ. Doni menjalin hubungan dengan sangat baik. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Kojek. Kojek adalah orang luar kampung. Mereka bertemu saat Doni menumpang mobil menuju tempat pelelangan ikan. Saat itu, Doni menyamar sebagai pedagang ikan keliling. Sebagai sesama bajingan, tentu saja mereka cepat bisa mengenali satu sama lain. Kebetulan saat itu, Kojek menjadi kernet mobil yang dia tumpangi. Mereka mengobrol singkat dengan bahasa kode-kode yang hanya mereka yang paham. Mereka berjanji untuk bertemu kembali lain waktu. Setelah itu, mereka menjadi teman akrab. Kojek juga sebatang kara di Lampung. Neneknya yang tinggal di Jawa Barat, satu-satunya keluarga yang tersisa, baru saja meninggal. Setelah itu, mereka mulai melakukan berbagai aksi kriminal. Dari mulai mencuri, membegal, sampai merampok di kota-kota yang jauh dari tempat tinggal Doni. Mereka selalu lolos dari aparat. Jejak mereka tak terdeteksi. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, Doni tetap sebagai pedagang ikan dan Kojek adalah kernet mobil. Kojek memiliki kemampuan menghilang karena gerakannya sangat gesit. Sementara Doni memiliki sebuah jimat batu berlubang yang bisa membuatnya tersamar. Jimat tersebut dia dapatkan dengan cara membayar sejumlah mahar pada seorang dukun di Gunung Kerinci. Selama itu, Doni selalu yakin dengan aksinya karena jimat tersebut. Walaupun ada yang mengganggunya sejak dia memiliki jimat tersebut. Seringkali di malam-malam tertentu, ada sosok laki-laki berjubah hitam dan bermuka lancip menyeringai ke arahnya. Kadang sosok itu datang dalam bentuk mimpi, kadang saat dia lindihan, tapi pernah juga benar-benar ada di depannya. Doni berusaha tidak memperdulikan sosok tersebut. Baginya, yang penting dengan jimat tersebut, aksinya aman. Suatu ketika, kembali ada operasi kriminal besar-besaran. Kojek dan Doni mengetahui hal itu. Sesuai pengalaman yang sudah-sudah, jika terjadi operasi, mereka akan berpindah tempat dan berganti identitas. Tapi karena mereka saat itu sudah memiliki penyamaran dengan profesi masing-masing dan yakin aman, mereka bertahan di tempat masing-masing. Hanya saja, sementara waktu mereka tidak melakukan aksi. Hampir setengah tahun mereka vakum. Mereka mulai gelisah. Penghasilan menjadi seorang kenek dan pedagang ikan jauh dari cukup bagi mereka berdua. Lalu mereka mulai menyusun rencana untuk kembali melakukan aksinya. Karena di kota-kota tempat mereka beraksi sedang diawasi aparat, mereka terpaksa memilih korban di daerah tempat tinggal Doni. Dan mulailah mereka berdua menjadi bajingan di kampung sendiri. Aksi pertama mereka adalah rumah di ujung dusun. Setelah malamnya mereka beraksi, paginya Doni memasang kuping tajam-tajam. Ternyata mereka aman. Gak ada seorang pun yang curiga bahwa aksi perampokan malam itu pelakunya adalah tetangga mereka sendiri. Aksi kedua juga masih aman. Tapi di aksi ketiga, warga mulai curiga bahwa pelakunya adalah warga dusun itu sendiri. Penyebab warga dusun curiga adalah saat aksi malam itu, pintu masuk dusun dijaga ketat oleh para peronda dan gak ada satupun terlihat ada orang keluar dari dusun tersebut. Mulailah sesama warga saling menyelidiki dan saling mencurigai. Tanpa Doni ketahui, ternyata warga dusun mencurigai dirinya sebagai pelaku aksi tersebut. Apalagi salah satu korban mengenali cara jalan Kojek sebagai teman akrab Doni. Memang Kojek seringkali datang ke dusun tersebut dan seringkali menginap.
Atas kecurigaan itu, seorang petugas Linmas melaporkan hal itu ke kepala desa. Dan si kepala desa menindaklanjuti dengan cara melaporkan temuan warga ke pihak aparat. Mulailah pengintaian terhadap Doni dan Kojek dilakukan. Kebetulan memang keduanya sudah lama menjadi target aparat. Pada suatu malam, Doni dan Kojek berniat melakukan aksi perampokan di sebuah rumah milik seorang pedagang material. Baru saja mereka hendak melompati pagar besi samping rumah, terdengar suara bentakan. "Angkat tangan!" Seketika, Kojek kaget dan refleks berlari sekencang yang dia bisa. Sementara Doni dia membeku, jantungnya berdebar, tapi dia tidak mengangkat tangannya. Lalu terdengar tembakan beberapa kali. Doni menoleh ke sumber suara. Dilihatnya, Kojek roboh bersimbah darah dengan posisi meringkuk memegangi dadanya. Melihat itu, Doni langsung mengangkat kedua tangannya. Dia pasrah. Lebih baik tertangkap daripada mati. Beberapa saat, dia tidak bisa berpikir jernih. Dia hanya mendengar bunyi di belakangnya. Ternyata tangannya sudah terborgol ke belakang. Doni digelandang menuju mobil polisi. Di sekeliling tempat kejadian, banyak warga yang ikut menyaksikan keributan tersebut meskipun saat itu jam 1 dini hari. Beberapa warga memakinya dengan bahasa yang gak mungkin bisa diceritakan di sini. Sementara beberapa polisi masih saja menendang dan menghajarnya, padahal dia sudah menurut. Doni pasrah. Dilihatnya, warga dan polisi memperlakukan jasad Kojek yang entah mati atau belum dengan sangat tidak manusiawi. Doni lagi-lagi hanya bisa pasrah. Toh, itu memang resiko yang sudah mereka ambil. Beberapa saat sebelum ia sampai ke mobil polisi, terdengar makian seorang petugas di belakangnya. "Dasar anak gak tahu diri, sudah untung ada yang memungutmu dari selokan, malah jadi rampok." Doni marah sekaligus kaget. Rupanya sudah sejauh itu aparat menyelidikinya. Lalu terdengar ada yang menyahut, "Berarti orang tuanya masih waras. Mereka tahu dia bakal jadi bajingan." Lalu terdengar mereka tertawa. Doni menahan marah sampai giginya berbunyi gemelutuk. Begitu akan menaiki bak mobil polisi, dia mendahului polisi di depannya, seolah-olah tidak sengaja. Lalu dia segera naik. Begitu posisi dia di atas bak, dia segera menendang polisi di bawahnya, lalu melompat ke sisi jalan dan berlari sekencang-kencangnya menembus malam. Para polisi dan warga tidak menyangka akan tindakan Doni. Kaget dan gugup sehingga reaksi mereka agak lambat. Kebetulan di depan rumah pedagang itu adalah kebun kosong, lalu perkebunan karet. Setelah 500 meter kemudian ada pinggiran hutan konservasi. Doni berlari seperti orang gila tanpa memperdulikan dahan-dahan yang melukai tubuhnya. Sementara di belakangnya polisi masih mengejar dan suara tembakan masih terdengar bersahutan. Saat seperti ini, harusnya dia bisa menggunakan jimatnya. Sayangnya, tangannya masih dalam posisi diborgol. Dan posisi itu juga memperlambat larinya sehingga perlahan tapi pasti suara derap kaki dan tembakan itu terdengar semakin jelas. Bersambung. Gimana? Udah tegang belum? Ya, walaupun sisi horornya belum ada ya. Tapi kalian tahu nggak, kenapa akhir-akhir ini aura horor mulai melemah, termasuk di dunia per-YouTubean? Awalnya saya juga bertanya-tanya, tapi sekarang semua sudah terjawab. Kemarin saya baca berita, ternyata karena para dukun mengirim 1000 jin ke Palestina. Tentunya para jin itu nggak dikirim buat studi banding atau program beasiswa. Nah,
Karena para jin ini bakal berhadapan dengan apa ya? Rudal atau jin Zionis? Yang jelas mereka mau bertempur. Pasti yang melepas mereka banyak. Ada pocong, kuntilanak, suster ngesot, tuyul mungkin. Walaupun di dunia perhantuan solidaritas tetap ada kan. Ya udahlah, daripada makin absurd, mending saya akhiri dulu cerita kali ini. Bagi kalian yang belum subscribe dulu lah. Bagi yang udah, makasih. Makasih juga bagi kalian yang rajin komen. Komen kalian itu penyemangat saya ngonten loh. Nyalain notif juga jangan lupa. Share bila perlu, ya perlu. Dan satu lagi, mungkin ini gak akan banyak berpengaruh. Saya ingin kita semua meluangkan waktu sejenak untuk berdoa supaya konflik Palestina-Israel segera berakhir. Oke, saya Sari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.